ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan yang penuh dengan berkah ini, di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan segala urusan kita untuk kembali berkumpul di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melanjutkan kajian akidah kita, yaitu membahas pembacaan kitab Sittatu Mawadhi' minas sirah, atau 6 kejadian, 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran atau kejadian yang kedua, di mana kejadian yang pertama kita telah selesai, yaitu tentang turunnya surat Al-Mudaththir. Turunnya surat Al-Mudaththir yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dengan perintah untuk memperingati manusia dari kesyirikan menuju kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kejadian tersebut kita telah mengetahui bahwa bagaimana kaum musyrikin saat itu melancarkan penyelisihan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga telah masuk pada pertemuan yang lalu pada kejadian yang kedua, dan insyaallah kita akan review sedikit agar tidak lupa. Maka kita baca dari kejadian yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum an syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa tauhid lam yakrahu dzalik. Kejadian yang kedua adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati manusia dari kesyirikan dan mendakwahkan lawannya, wa ya'muruhum bididdihi, dan memerintahkan mereka dengan lawannya. Jadi di sini penulis ingin memberitahukan kepada kita bahwa syirik itu mempunyai lawan. Lawannya adalah tauhid. Lam yakrahu dzalik, maka awal-awalnya mereka itu senang-senang aja, enggak membenci. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid dan memperingati dari kesyirikan, para kaum musyrikin itu senang-senang aja, enggak ada masalah, enggak benci mereka. Wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bidukhuli fihi. Bahkan mereka beristihsan, mereka berprasangka baik, berhusnudzon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya begitulah, kalau track record orang baik itu, maka ya track recordnya baik. Ketika dia baru memulai sesuatu, maka orang-orang pun husnudzon, baik nih insyaallah, ini baik. Wastahsanuhu. Nah, begitupun juga dengan kaum Quraisy saat itu, yang mana mereka itu saat itu berbuat kesyirikan, tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid dan melarang dari syirik, mereka enggak ngerasa.
Mereka nggak ngerasa, justru karena track record Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah mereka bilang ini baik nih. Wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bidukhuli fi. Saking baiknya husnudzon mereka itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terbesit dalam benak mereka, saya mau jadi pengikutnya, saya mau masuk deh, saya mau masuk. Ila ansarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim fahina idzin syammaru lahu wa li ashabihi ansaqil adawah. Lalu kapan mereka itu menganggap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masalah? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengerucut dakwahnya. Jadi ketika awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kontennya global. Kontennya global. Dalam artian, kalau kamu mau masuk surga, mari bertauhid. Kalau kamu mau terhindar dari siksa api neraka, hindari kesyirikan. Tauhid adalah kunci surga. Yang paling buruk dari segala amalan adalah kesyirikan. Jangan duakan Tuhan. Nah, ini konten-konten global. Musyrikin didakwahkan kayak begitu, nggak ngerasa dia. Kaum musyrikin Mekah, oh iya, emang bagus. Emang Allah itu nggak boleh diduakan, nggak boleh diduakan. Makanya mereka merasa nggak masalah. Kapan ketika mereka merasa itu masalah? Ketika kontennya sudah mengerucut. Kapan itu? Ketika ila ansarraha bisabbi dinihi. Ketika Nabi SAW mulai terang-terangan mencela agama mereka, mencela ajaran mereka. Terang-terangan mencela agama mereka, wa tajhili ulamaihim, dan ulamanya dibodoh-bodohkan, dibongkar kesesatannya, dikoak kebodohan-kebodohannya, baru mereka kesal. Gitu. Sehingga dari sini kita harus tahu bahwa fase dakwah tauhidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada fasenya. Pertama-tama dikasih global. Kalau mau masuk surga, jangan lupa tauhid, awas kesyirikan, dosa paling besar. Ini global. Tetapi ketika sudah menyentuh sesembahan-sesembahan mereka, sudah menyebut nama-nama Latta, Uzza, Manat, Hubal, baru kaum musyrikin kesel. Oh, ternyata yang selama ini kami husnudzon salah. Dia itu menentang ajaran kita loh. Dia itu menentang ajaran kita, dia nggak beres nih. Barulah saat itu muncullah perselisihan yang dahsyat, dari kaum musyrikin kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa qalu safaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Maka kaum musyrikin dia bilang, ini Nabi, ini Muhammad ini ngejelek-jelekin, ngebego-begoin ulama kita. Tokoh-tokoh kita dibodoh-bodohin sama dia. Wa abadinana, ajaran kita dijelek-jelekin juga, dicela, dibongkar kerusakannya. Wasyatama alihatana, dan sesembahan kami itu dicela, diledekin. Maka penting bagi kita harus tahu, masa sih Nabi SAW mencela orang soleh? Kan nggak mungkin gitu kan? Masa sih? Nggak mungkin Nabi SAW mencela orang soleh. Nggak mungkin. Itu bukan akhlaknya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka menjadikan ketika Nabi SAW menerangkan, itu dia celaan. Dalam artian kalau kita baca wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummuhu walal malaikah walas salihin. Bersamaan kita tahu bahwa Nabi SAW nggak mungkin mencela, nggak mungkin merendahkan Nabi Isa, nggak mungkin merendahkan Siti Maryam, nggak mungkin merendahkan orang-orang soleh, nggak mungkin. Gitu. Lakin lamma dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadurrun ja'alu dzalika syatma. Tetapi ketika Nabi SAW datang terus bilang Nabi Isa nggak boleh dikasih ibadah kepada Nabi Isa. Latta, Uzza, Manat tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Nabi bilang kayak begitu. Ini kan al-haq sebenarnya. Memang benar. Nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa menolak madarat, nggak boleh diberikan ibadah kepada mereka. Mereka itu menjadikan yang seperti itu sebagai celaan.
Gitu. Jadi jangan kita salah sangka bahwa Nabi beneran mencela. Enggak. Nabi SAW cuma kasih tahu, jangan kasih ibadah itu cuma buat untuk Allah. Yang ini nggak bisa memberikan manfaat, yang ini nggak bisa menolak madarat. Tapi mereka tersinggung. Mereka tersinggung dan menjadikan itu sebagai celaan. Sebagai celaan. Gitu. Bukan celaan, cuma mereka bilang itu sebagai celaan, tuduhan aja. Ini tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dari pertemuan pertama sampai sekarang, bismillah. Sebagai review, Masya Allah. Ini gimana nih, Syekh? Nah, sampai saat ini kita sudah mengetahui bahwa segala kejadian yang akan kita bahas, yaitu kitab ini, adalah untuk mengerti mana dinnya para rasul dan dinnya selain ini. Mau sebut ini dinnya musyrikin, dinnya Nasara, dinnya Majusi, dinnya Sabi'ah, terserah deh apaan. Yang akan kita bahas, ya kan, dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir, ini untuk mengerti ini. Mana agamanya para rasul dan ajaran mereka, mana ajaran yang selainnya. Mana Islam, mana selain Islam. Yang selain Islam terserah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bilang innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus. Yang namanya Yahudi, Nasrani, Sabi'ah, Majusi, dan ini adalah agamanya atau dinnya syaitan. Kita udah bahas pada pertemuan yang pertama. Ini dinnya syaitan. Yahudi, Nasara, Sabi'ah, Majusi, satu lagi apa? Walladzina asyraku, kesyirikan. Jangan kehilangan nih. Jadi kesyirikan itu agama. Kesyirikan itu agama. Maka kata para salaf di dalam surat Al-Hajj ayat 17. Al-Hajj ayat 17, sittatu adyan, khamsa lisyaitan wa wahid lirrahman. Jadi di surat Al-Hajj ayat 17 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 agama. Yang 5 ini dia. Yang 1 walladzina amanu, yaitu Islam. Yaitu Islam, yaitu tauhid. Maka kata para ulama salaf menafsirkan ini, ayat ini surat Al-Hajj ayat 17 ada 6 agama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5-nya agamanya syaitan, cuma 1 agamanya Ar-Rahman. Jadi kesyirikan ini jelas beda agama dengan Islam. Beda agama. Jadi kalau orang berbuat kesyirikan, yaitu agamanya dia. Agamanya dia, bukan Islam. Bukan Islam. Maka ini yang pertama dari pelajaran kita. Nah, sehingga kita tahu, jadi kata Syekh Muhammad, semua 6 pelajaran yang akan kita bahas ini untuk membedakan dan memahami 2 ini. Dinnya Rasul, mana dinnya syaitan, terserahlah apa namanya. Ya kan? Dan Syekh di sini kembali menerangkan bahwa yang namanya tauhid itu mempunyai lawan. Apa itu lawannya? Lawannya adalah kesyirikan. Kesyirikan. Nah, ini penting diperhatikan dalam artian para ulama telah menjelaskan satu kaidah muhkam. Kita udah bahas kan, kalau misalnya mempunyai kaidah yang muhkam, jangan dibawa ke mutasyabihat. Tapi kalau kita mempunyai yang mutasyabihat, jangan ditabrakin ke muhkam, malah milih yang mutasyabihat. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah tauhid dan syirik la yajtami'an wa la yaftariqan. Dalam artian la yajtami'an, tidak akan terkumpul secara bersamaan. Terkumpul
secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kita ada satu wadah gitu, orang ada syirik, ada tauhid, tidak terkumpul. Gak mungkin terkumpul. Atau juga wala yaftariqan, tidak terpisah. Jadi ada wadah gitu, orang nggak ada tauhid, nggak ada syirik secara bersamaan dalam satu waktu. Ini nggak ada wujudnya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu bilang, walihada, kata Syekhul Islam, walihada, oleh karena itu orang yang menyembah, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, lam ya'budillah wahdah. Ya, perhatiin nih, kata Syekhul Islam, orang yang tidak beribadah. Kalau tidak beribadah sama sekali, ya udah jelas gitu kan kedudukannya. Tapi kata Syekhul Islam, tidak beribadah kepada Allah semata, maka fala budda ayakuna abidan li ghairihi. Maka orang tersebut statusnya adalah, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, statusnya apa? Statusnya adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan semata ini hilang? Itu kalau Abdullah itu hambanya Allah, muslim, tauhid, kapan itu dapat? Kalau ada semata ini, beribadah kepada Allah semata, tauhid, muslim deh. Tapi kalau semata ini hilang, maka kata Syekhul Islam, fala budda ayakuna abidan li ghairihi, maka dia udah hambanya yang lain, udah bukan hamba Allah lagi gitu. Agamanya udah bukan Islam lagi gitu. Walaisa fi bani Adam qismu tsalits, dan tidak ada di dalam Bani Adam kelompok yang ketiga. Tidak ada dalam Bani Adam kelompok yang ketiga. Imma muwahhid, apakah dia bertauhid atau dia itu musyrik. Cuma dua. Kalau enggak dia muwahhid, ya berarti musyrik. Begitu aja. Nah, ini kaidah muhkam, tidak terkumpul secara bersamaan dan juga tidak terpisah secara bersamaan. Harus ada salah satunya. Kalau nggak tauhid, ya berarti syirik. Kalau syirik, ya berarti bukan tauhid. Begitu. Nah, perkataan yang seperti ini itu banyak, gitu, menguatkan kaidah ini. Ya kan? Abdurrahman bin Hasan, Syekh Abdurrahman bin Hasan pun mengatakan, kalau misalnya ini sebagai referensi aja, ya kan? Syekhul Islam menjelaskan yang ini lebih detail dalam kitab Qaidah Azimah. Abdurrahman bin Hasan dalam Syarh Asluddinil Islam, Din Al-Islam bilang, fa inna man fa'ala syirka faqad taraka tauhid. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan, faqad taraka tauhid, maka dia sungguh benar-benar telah meninggalkan at-tauhid. Enggak bakal terkumpul. Melakukan kesyirikan, taraka tauhid, berarti dia meninggalkan tauhid. Gitu. Fa innahuma diddah, karena tauhid dan syirik diddah, lawan. Gitu. Lawan, sama kayak kata Syekh Muhammad di sini, lawan, la yajtami'an, enggak bakal terkumpul. Terkumpul. Nah, ini ya sebagai referensi aja. Kalau kita ntar misalnya memang mau menusuk gitu, dalam artian memperdalam tauhid uluhiyah, masih panjang gitu, masih banyak yang belum kita baca sebenarnya. Gitu. Masih banyak. Jadi jangan sampai kita puas selesai kasyfus syubhat, wah udah alhamdulillah selesai. Ini masih banyak nih. Gitu. Itu baru kitab-kitabnya Syekh Muhammad, belum lagi para muridnya dan keturunan-keturunannya. Tentang uluhiyah masih banyak. Nah, ini kaidah muhkam. Terus yang mana yang mutasyabihat? Yang mutasyabihat adalah kalau dia berbuat syirik, labelnya apa? Labelnya
tidak dikafirkan, tidak dikafirkan selama belum tegak hujjah. Kenapa ini mutasyabihat? Ya kan? Ini harus tahu, harus paham. Yang ini muhkam, yang ini mutasyabihat. Tidak dikafirkan, ini tidak dikafirkan, dikafirkan apanya nih? Labelnya, penegakan hukum oleh wali amrinya, penegakan sanksinya, hujahnya gimana nih? Apakah sudah sampai? Apakah harus difahami? Itu kan pertanyaan, ya kan? Itu pertanyaan. Nah, ini status mutasyabihat. Atau status mutasyabihatnya lagi adalah diudzur karena kejahilan. Mutasyabihat, udzur maksudnya apa? Ya kan? Itu kan butuh definisi. Baik tidak dikafirkan, hujjah, udzur, jahil. Ini jahil beneran atau nggak mau tahu? Nggak tahu atau nggak mau tahu? Ini mutasyabihat namanya. Makanya antum, misalnya kita ini jangan ini ditabrakin ke sini. Antum ubek-ubek nggak bakal ketemu statusnya muslim. Orang yang berbuat kesyirikan statusnya muslim masih bertauhid. Udah deh, ngacak aja kita nulis deh. Ini nggak bakal ketemu. Silakan cari orang yang berbuat kesyirikan. Kalau memang ulamanya yang ini statusnya adalah muslim masih bertauhid, nggak bakal ketemu. Kenapa? Status muslim masih bertauhid itu status muhkam. Sedangkan status yang ini mutasyabihat. Artinya apa? Kalau antum mau ngerti, masih banyak pelajarannya. Gitu. Dan ini nggak bakal kita kupas di sini. Ana cuma pengen menguatkan bahwa masalah uluhiyah, masalah kaidah yang muhkam jangan ditabrakkan dengan mutasyabihat. Yang muhkam adalah orang itu statusnya kalau nggak musyrik, muwahhid, nggak ada yang lain. Nggak ada qismu tsalits, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nggak ada yang ketiga. Nggak ada yang ketiga. Muslim tapi musyrik, musyrik tapi muslim, nggak ada nih. Gitu. Jadi tinggal dua pilihannya. La yajtami'an, nggak mungkin terkumpul barengan gitu. Kalau namanya barengan ya bukan lawan namanya. Gitu. Ini pembatal, diddan, pembatal, mutanaqidhan, lawan. Gitu. Kapan ada yang satu, faqad tarakat tauhid. Inna man fa'ala syirk faqad tarakat tauhid. Begitu aja. Yang ini muhkam, yang ini mutasyabihat. Kalau mau faham harus sabar dalam belajar. Gitu. Harus sabar dalam belajar. Di sini juga mungkin udah yang udah menuntut ilmu dan bisa baca kitab, jangan lupa nih, masih banyak sebenarnya. Gitu. Masih banyak sebenarnya. Nah, ini sekedar review saja. Dan pelajaran yang kedua yang akan kita review adalah bahwasanya tauhid itu membutuhkan dakwah. Tauhid itu membutuhkan dakwah. Ya karena agamanya para rasul, tauhidnya bukan buat diri sendiri, mau masuk surga sendiri-sendiri gitu, kagak ngajak orang lain. Nah, ini kagak ada juntrungannya nih. Harus ada dakwah. Makanya Nabi SAW itu dakwah. Nah, dalam konten mendakwahkan at-tauhid ada yang namanya konten global, ada yang namanya konten rinci. Ada yang global, ada yang konten rinci. Yang global tadi sudah dijelaskan. Kalau tauhid itu kunci surga, syirik itu yang paling busuk, yang paling jelek. Enggak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu enggak boleh diduakan. Itu global. Kalau mendakwahkan tauhid yang global, kaum musyrikin saja setuju. Wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bidukhuli fi. Saking bagusnya ini dakwah tauhid yang global, kaum musyrikin sampai bilang, "Aneh mau masuk ah." Saking bagusnya. Lah ini tauhid yang global. Tauhid global musyrikin setuju. Jadi kalau antum memang mau cari banyak-banyakan masa, banyak-banyakan dakwah disenengin orang, yang ngomong tauhid yang global. Musyrikin aja setuju. Gitu. Mau lebih banyak lagi,
ngomongin fadhail a'mal, ngomongin yang lain, keluarga sakinah, bakal lebih banyak lagi. Kapan sepi? Nah, kalau udah ngomongin yang rinci, sepi gitu. Kenapa? Karena memang sensitif ini dia gitu. Kapan itu sepi? Kalau udah ngomongin status kafir apa muslim, ya kan, kita dengar kata-kata kafir aja, waduh, murtad apa enggak? Oh, ya kan, ini ustadz kagak salah nih ngomong murtad, ya kan? Tadi di masjid ana Jumatan temanya ini tentang masalah istihza biddin, tentang mengolok-olok agama. Yang namanya mengolok-olok agama, ya mau nggak mau harus ada kata-kata ini. Kagak nyentuh person, kagak nyentuh apa-apaan, nggak sebut nama, nggak sebut apa, cuma bilang ada, ya pelakunya kafir, pelakunya murtad. Nggak lama setelah itu ada yang protes. Iya, Ustaz ini terlalu gampang protes intinya. Coba kita kasih tahu sebelum khutbah datang. Temanya begini, kagak datang tuh orang-orang. Iya kagak datang. Aneh cari tempat lain aja deh yang lebih adem. Gitu, yang lebih adem. Kita harus tahu bahwa dakwahnya para rasul, anbiya wal mursalin itu di sini dia. Status. Tahu dari mana status? Lah itu qul ya ayyuhal kafirun. Bukan status itu. Nabi SAW sendirian datang ke wadinya kaum musyrikin. Qul ya ayyuhal kafirun. Berani antum? Gitu. Status. Gitu. Udah status, disebut juga objek-objek sesembahan mereka. Disebut afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha. Disebut. Sebut gitu. Kita mau nyebut kuburan-kuburan yang dikeramatkan sini, aduh apa ya, kita mikir dulu nih, kalau nyebut nama fulan, nyebut Habib fulan gimana, masalah kagak? Udah deh, diem aja. Iya, berabe gitu. Ini lidah langsung ada masuk gitu, awas lu, didatengin lu, ya kan? Ya, tapi kalau misalnya yang kayak Dewi Sri Prabu Siliwangi ini sih kagak ada urusan, ya kan? Yang kayak gini disebutin nggak apa-apa, gitu. Dewi Sri Prabu Siliwangi nggak berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh Nyi Roro Kidul, Pangeran Jayakarta, ada apa urusannya gitu? Gitu. Sebut nggak apa-apa. Gitu. Artinya kita itu dituntut selama masih punya kemampuan, jangan berkutat di sini mulu. Nih jalannya para rasul, anbiya wal mursalin was salihin was siddiqin was syuhada, ini di sini. Tauhidnya itu rinci. Sebut statusnya. Disebut sesembahan-sesembahan mereka. Latta disebut, Uzza disebut, Manat disebut, Hubal disebut. Datang ke Ka'bah, ngapain Rasulullah SAW ketika Fatuh Makkah? Dihancurin tuh berhala. Oh, kalau hancurin berhala nih kagak mau lebih lanjut deh. Yang penting ini kita bahwa dakwah tauhid yang rinci itu coba jangan sampai berkutat di global mulu. Ayo tauhid, awas syirik. Tauhid itu kunci surga, kesyirik itu menghapus seluruh amalan. Nggak datang ke sini. Status pelakunya apa? Gitu. Sesembahan mereka apa? Kagak disebut. Cuma disebut sesembahan selain Allah. Ya iya, siapa? Biar masyarakat itu tahu. Kalau nggak disebut, ya sama kayak musyrikin, mereka nggak ngerasa. Bukan kita. Bukan kita kok. Tapi kalau antum sebut, langsung dari setuju pindah ke sini. Gitu. Perselisihan seperti ini emang harus ada. Gitu. Yang kayak gini nggak bisa dikubur. Nggak bisa dikubur ini. Inilah pembahasan kita di pelajaran yang kedua. Ini sekedar review sampai saat ini. Maka kita baca kembali perkataan penulis rahimahullahu taala, melanjutkan, fa idza arafta hadza arafta anna al-insana la yastaqimu lahu islam walau wahada Allah wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin wa tasrih lahum bi adawati wal bughd. Kalau kamu udah tahu bahwa tauhid dan syirik itu lawan,
Nggak mungkin bersatu, nggak mungkin berpisah secara bersamaan. Kalau kamu juga sudah tahu bahwa tauhid itu harus didakwahkan, gitu. Maka kata penulis di sini, maka ketahuilah bahwa keislaman seseorang tidak mungkin tegak, tidak mungkin tegak. Ini bahaya nih. Gitu. Tidak mungkin tegak walau wahadallah, walau sudah mentauhidkan Allah, wa taraka syirk, udah mentauhidkan Allah dan sudah meninggalkan kesyirikan, tidak akan tegak sampai kapan? Illa bi'adawatil musyrikin, sampai adanya permusuhan kepada kaum musyrikin, sampai adanya permusuhan kepada kaum musyrikin, wa tasrihi lahum bil adawati wal bughd, dan menunjukkan permusuhan dan kebencian. Permusuhan dan kebencian. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Dalilnya adalah surat Al-Mujadilah ayat 22. Gak ada kamusnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mesra-mesraan, sayang-sayangan sama orang yang justru melecehkan, merendahkan, melanggar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini nggak ada kamusnya, nggak ada kamusnya. Wah, berat Ustaz. Ini gimana nih caranya? Emang kita harus gontok-gontokan baru lurus gitu, baru lempeng Islam kita? Gitu. Maka rinciannya adalah permasalahan benci, gitu. Karena di sini penulis sebut harus ada kebencian kepada kaum musyrikin. Minimal hati. Ini hati nggak boleh senang dengan kesyirikan, senang dengan pelaku kesyirikan, senang dengan kaum musyrikin. Nggak boleh senang dengan kesyirikan mereka. Ketika melihat mereka melakukan kesyirikan, hati ini nggak terbesit, wah bahaya tuh, bahaya tuh, bahaya. Lihat kesyirikan, udah biasa, budaya Nusantara itu, bahaya tuh bahaya. Udah santai aja, biasa kesyirikan. Di mana-mana juga ada, bahaya, gitu. Bahaya. Jadi ini harus terus dijaga akidah, jangan sampai luput. Kenapa? Karena terkadang saking seringnya kita melihat, sensitivitas itu berkurang. Itu begitu. Sering kita melihat maksiat, lama-lama berkurang tuh. Sering melihat orang pacaran, gandeng tangan, boncengan di motor. Nah, sensitivitas berkurang. Awal-awal iya, apalagi awal-awal baru hijrah, diworoh. Udah lama, udah biasa deh. Udah biarin aja deh daripada ribet. Nah, sensitivitas berkurang. Kalau sensitivitas berkurangnya masalah maksiat, ya mungkin masih bisa selamat. Tapi kalau sensitivitas berkurangnya masalah akidah, masalah tauhid, itu bahaya yang luar biasa. Gitu. Jadi yang minimal kebencian tentang kesyirikan dan kaum musyrikin itu harus ada. Harus ada. Perlu nggak ditunjukin? Ya nggak? Perlu nggak ditunjukin? Ditunjukin atau enggak sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Ya iya dong. Tetangga kita aja yang agamanya beda sama kita kagak pernah bilang kafir ke dia kok. Ya kan? Gak pernah kita bilang, woi kafir lo. Orang ngajak ribut, kita diaduin ke Pak RT, bisa diusir kita. Ya kan? Itu kan tergantung maslahat dan mafsadah. Tapi kalau antum punya kedudukan, punya kemampuan, ya beda ceritanya. Gitu. Jadi nunjukin kebencian, maka ini sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Yang pasti maslahatnya gede kalau dilakukan dengan hikmah. Nah, di sini Anda pengen menjelaskan tentang tasrih, karena di sini kata penulis rahimahullahu taala, walaupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, Islamnya nggak bakal lempeng sampai adanya permusuhan kepada kaum musyrikin dan tasrihi lahum bil adawah, dan menjelaskan memperjelas permusuhan. Nah, maka di sini kita tahu bahwa yang namanya memperjelas permusuhan
itu bentuknya ada banyak. Memperjelas permusuhan ada banyak. Yang paling gampang kita fahami adalah yaitu tadi, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang paling gampang kita fahami. Akan tetapi acap kali keadaan maupun situasi untuk melaksanakan yang demikian nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa kan? Terus kadar minimumnya apa? Kadar minimumnya antum tetap melaksanakan syiar-syiar agama. Itu udah minimum tuh. Jadi misalnya antum vokal nggak berani nih, ya berat kan gitu ya. Kita juga, aneh juga deg-degan gitu kan. Kalau vokal nggak berani, gitu. Tapi masalah melaksanakan syiar-syiar Islam, gitu, menegakkan agama, syiar-syiar agama antum itu harus ada. Yang laki-laki pakai jenggot, pakai peci, pakai baju koko. Yang perempuan pakai jilbab yang rapi, pakai niqab. Nah, kenapa ini termasuk dalam tasrih bil adawah? Karena orang-orang musyrikin itu paling kagak suka, ya nggak suka lah, bukan paling, nggak suka kalau ngelihat ada orang berpegang teguh kepada Islam, nggak suka dia. Ya kan kadang-kadang misalnya ada subuh gitu, subuh tiba-tiba kita udah keluar, ada orang ya kan yang ngelihat, gedek dia itu. Ini orang subuh-subuh udah bangun, ada adzan. Ini orang subuh-subuh ganggu aja adzan. Ya kan? Lihat orang ke mall pakai jilbab hitam, semua itu. Pakai cadar hitam, mukanya juga nggak kelihatan. Gedek itu orang. Itu antum yang punya istri bercadar pasti tahu. Kalau misalnya lagi jalan, lagi mau makan di luar, diliatin sinis, pandangan-pandangan sinis, udah biasa itu. Udah biasa. Ini minimumnya. Jangan sampai vokal nggak berani, syiar agama juga kagak ada. Akhirnya antum ikutin dia. Apa peraturan yang dimaukan oleh orang kafir, antum ikut. Suruh ini ikut, suruh itu ikut. Gitu. Nggak boleh ini, iya. Nggak boleh itu, enggak. Gitu. Islam model bagaimana nih yang begini? Gitu. Nggak jelas gitu orang yang kayak begini. Jadi minimalnya tunjukkan syiar-syiar Islam kepada mereka. Gitu ya, kasih tahu. Ana muslim, Pak. Kasih tahu. Ana muslim, ana Islam. Saya orang Islam, Pak. Ya, berarti saya ya bukan satu agama sama antum. Ya kan bisa. Gitu. Ada adzan, maaf Pak, saya sebagai seorang Islam harus sholat dulu. Kasih tahu. Gitu. Kalau memang bosnya tidak memperkenankan ngadain meeting hari Jumat jam 12. Apaan nih ngadain meeting hari Jumat jam 12? Kagak bisa. Kasih tahu. Maaf Pak. Ya berarti bukan kasar gitu ya. Kasih tahu yang baik. Maaf Pak, kalau hari Jumat jam sekian saya nggak bisa ikut karena saya orang Islam, saya harus sholat Jumat Pak. Gitu, kasih tahu. Diterima. Alhamdulillah. Ya kan? Nggak diterima, ya itu urusan lain. Yang pasti kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Enggak bakal demen mereka sama antum sampai antum ngikutin milahnya mereka. Gitu. Sedikit demi sedikit. Jadi setidaknya kita harus tunjukin, kita ini orang Islam loh, ada identitasnya. Jangan ditinggalkan identitas itu. Kasih. Gitu. Saya muslim, Pak. Saya harus sholat. Maaf Pak, nggak bisa. Ya kan, nggak masalah, gitu, nggak masalah. Ya. Mereka bakalan kesel lah ya, kita juga tahu, gitu kan. Ya mau mereka nuduh kita bagaimana, ini ya itu urusan lain deh. Kita cuma ngejar ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala di sini, gitu. Kita pengen keislaman kita itu baik, gitu. Jadi bersama dengan pembahasan kita ini, gitu, ana hanya ingin melengkapi bahwa di sana ada pembahasan lain, pembahasan dakwah dan bagaimana cara mengajak orang lain, gitu. Dan itu penting, itu penting karena Rasulullah SAW juga berakhlak baik, kecuali kalau udah sama-sama ditekan, gitu. Sama-sama ditekan berakhlak baik kagak bisa, ya bagaimana? Gitu. Jadi
Ini salah satu pembahasan. Salah satu pembahasan bahwa Islam kita itu tidak akan tegak dengan mentauhidkan Allah dan berbuat dan meninggalkan kesyirikan, tapi harus dibarengi dengan dakwah, izhar, kebencian kepada kaum musyrikin, menunjukkan syiar-syiar Islam kepada mereka. Nah, ini harus ditunjukkan. Satu lagi, jangan dikit-dikit antum takut mafsadat. Kadang orang begitu, ambil gampangnya aja, takut Ustaz ntar mafsadat. Takut Ustaz ntar mafsadat. Kenapa antum enggak kenapa antum pas Natal malah ikut? Takut Ustaz ntar mafsadat. Kenapa antum kayak begini? Takut Ustaz ntar mafsadat. Semuanya alasannya takutlah ntar mafsadat. Akhirnya tuh agama makin lama makin ludes. Gitu. Kenapa antum kagak pakai jenggot? Takut Ustaz ntar mafsadat. Kenapa antum nggak sholat Jumat malah meeting? Takut Ustaz ntar mafsadat. Ya. Di sini dituntut kejujuran antum ya ikhwan. Kejujuran dalam beragama itu penting. Maka yang menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah, bahkan di dunia ini adalah kejujuran kita dalam beragama. Itu. Kalau antum nggak jujur, maka Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin memberikan pertolongannya kepada antum. Tapi kalau antum jujur, nanti di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang yaumul qiyamah? Yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari kiamat itu adalah hari di mana kejujuran antum itu bakal bermanfaat. Bukan cuma kejujuran lisan, tapi kejujuran dalam beramal. Kejujuran dalam beramal ditolong. Demi Allah ditolong. Kalau antum memang berjujur dalam beragama, ditolong. Kalau pertolongan itu nggak sampai di dunia, di akhirat ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ditolong. Antum udah tahu bagaimana salah satu ulama Abu Zur'ah Ar-Razi, bagaimana beliau wafat. Beliau wafat dalam sakratul mautnya itu, ketika sudah mau wafatnya, maka di sekeliling beliau rahimahullahu taala terdapat ulama. Ini Abu Zur'ah Ar-Razi merupakan ulama hadis. Gitu. Maka di sekeliling beliau itu ada ulama-ulama yang lain. Ketika beliau sudah mau wafat gitu, maka kan kata Rasulullah SAW, laqinu talkinkanlah mautakum bila ilaha illallah. Orang-orang yang sudah mau wafat, udah dikit lagi nyawanya, dengan la ilaha illallah, ditalkin. Maka Abu Zur'ah Ar-Razi saat itu mau ditalkin sama sahabat-sahabatnya. Abu Zur'ah Ar-Razi ulama, sahabat-sahabatnya yang lain juga ulama. Nah, sahabat-sahabatnya pengen mentalkinkan Abu Zur'ah Ar-Razi, segen. Wah, nggak enak lah, masa ulama guru kita talkinin. Ya kan beda derajatnya, dia kan guru, kita murid. Dia juga tahu hadisnya. Ya kan, masa perlu ditalkinin lagi sih? Dia juga udah hafal, nggak enak anak. Gitu. Ayo talkinin dong. Ini gimana nih jadinya? Maka datang seseorang membawa ide, gini aja deh. Gimana kalau kita mudzakarah, mengingat-ingat, kan kalau hadis itu kan ada rawi-rawinya tuh. Ya kan, ada periwayat-riwayatnya dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan. Nah, ini rawi-rawinya. Nah, kita kata si sahabatnya, kita mudzakarah aja deh. Mudzakarah tentang apa? Mudzakarah tentang rawi-rawi hadis talqin. Maksudnya mau ngasih isyarat, kalau kita bilang dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, mudah-mudahan si Abu Zur'ah pas dengar, oh ini mau mentalkinkan saya. Gitu. Jadi mau ngasih isyarat. Emang begitu Pak adabnya ulama? Adabnya ulama begitu. Gitu. Kadang kalau misalnya dikasih tahu takut nyinggung perasaan, pakai cara yang halus. Nah, ini sahabat-sahabatnya Abu Zur'ah Ar-Razi gitu. Dia bilang, ya udah deh, kita mudzakarah rawi-rawi hadisnya talqin, mudah-mudahan dia paham. Abu Zur'ah dengar dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Abu Zur'ah bilang, ya, wah ini mau mentalkinkan saya. Subhanallah, karena keadaan saat itu genting, maka ya namanya orang sahabat mau kehilangan gurunya sekaligus sahabatnya, mereka dalam keadaan yang nggak biasa gitu. Tiba-tiba mereka sendiri lupa tentang perawi-rawi hadis talqin tersebut.
Qala haddatsana fulan, terus qala siapa ya? Wah, lupa ana. Berikutnya juga begitu. Dari fulan bin fulan, lupa. Sampai Abu Razi tiba-tiba faham, oh dia mau mentalkinkan saya. Yang nyambungin rawi-rawi hadisnya itu si Abu Zur'a Ar-Razi sendiri. Dari fulan bin fulan, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kata-kata terakhirnya. Sehingga kejujuran kita dalam beragama itu ada balasannya. Jadi jangan dikit-dikit mafsadat. Antum tahu sebenarnya itu bukan mafsadat. Antum tahu ada maslahat yang lebih besar, cuma antum takut. Antum gak jujur dengan agama antum, gitu kan? Iya, gak usah pakai alasan lah. Bilang aja, wah gak kuat iman ana. Ini lebih enak didengar. Daripada takut mafsadat, takut ini gini, gitu. Aja jujur aja, afwan ana kurang kuat kayaknya. Belum sanggup. Gitu. Mendingan ana banyak-banyak istighfar. Ini lebih bagus. Gitu. Kejujuran dalam beragama. Ala kulli hal. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, fa idza fahimta hadha fahman jayyidan arafta anna katsiran minal ladzina yad'una ad-din la ya'rifunaha. Maka kata Syekh di sini, kalau kamu sudah mengetahui hal itu, bahwa tauhid adalah agamanya para rasul. Tauhid berbeda dengan agamanya musyrikin. Tauhid membutuhkan dakwah. Tauhid membutuhkan adanya perselisihan dengan kaum musyrikin, dan Islam kita tidak akan tegak kecuali dengannya. Tauhid itu membutuhkan kejujuran. Kalau kamu udah tahu itu, bahwa dituntut yang namanya adanya perselisihan dan setidaknya kebencian di dalam hati, maka kata Syekh di sini, kalau kamu sudah faham itu dengan pemahaman yang baik, maka kamu akan tahu anna katsiran minal ladzina yad'una ad-din la ya'rifunaha, bahwa orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai orang yang ngerti agama, mereka sebenarnya tidak faham. La ya'rifunaha, kata Syekh. La ya'rifunaha. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadza sahih. Ini benar. Ini nyata. Fa innaka law tas'alu katsiran minal ulama wal muta'allimin an hadhihi al mas'alah ay mas'alatil wala wal bara tajiduhum la ya'rifunaha. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini, kalau kamu memang bertanya kepada mereka, kepada para ulama atau kepada orang-orang yang merasa pintar gitu, tentang masalah ini, tentang masalah wala wal bara, tajiduhum la ya'rifunaha. Kamu akan dapati mereka enggak faham. Yaqulun la yalzamu bughdhum. Gitu. Enggak harus membenci mereka itu. Enggak wajib. Dinuna ma huwa dinu adawah. Agama kita, din kita ini bukan din permusuhan. Dinus salam kata orang Zar. Ya. Agama kita bukan agama permusuhan. Agama kita adalah agama dinu mahabbah, agama cinta, agama rahmat, wa dinu musalahah, wa dinu kada wa kada wa kada. Agama ini, agama itu. Apa artinya Islam? Islam artinya peace, damai. Jadi damai aja. Mau sama siapa aja damai aja. Mau sama penista agama damai. Kita harus rahmat sama penista agama. Mungkin dia salah, udah dinista loh agama antum. Damai, nggak boleh. Din kita kan din rahmah, din kita kan dinus salam, din kita kan din mahabbah, din cinta, din kita kan seterusnya dan seterusnya. Seakan-akan tidak ada perselisihan di dalam din Islam. Nah ini yang kita mau. Kenapa? Karena dalam agama kita itu ada yang namanya perselisihan karena Allah, itu ada. Yang namanya marah karena Allah, itu ada. Ana pernah lihat video, masya Allah, video Ustadz Adi Hidayat. Dia bilang lawannya sabar itu adalah marah yang bukan pada tempatnya. Bagus tuh. Ya kan?
Dia nggak bilang lawannya sabar adalah nggak sabar, bukan. Dia bilang lawannya sabar adalah marah yang bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena ada yang marah pada tempatnya. Marah ketika cadar dihina, azan dibilang musik lebih merdu daripada azan, konde lebih ini daripada cadar, gitu. Itu marah pada tempatnya. Wajib itu hukumnya. Gitu. Nggak boleh nggak marah antum. Itu agama antum loh. Agama antum itu lebih berharga daripada apapun. Kalau bisa dibilang lebih berharga daripada nyawa antum. Kenapa para mujahidin, para sahabat itu bersedia mati syahid? Untuk apa? Untuk memperjuangkan agamanya. Sehingga kalau agama kita dilecehkan, ya wajar dong marah. Yang aneh justru kagak marah. Nah, ini ngaco nih. Ini orang kagak ngerti wala wal barok. Gitu aja deh. Kata Syekh di sini, kagak ngerti agama dia. Kagak ngerti agama. Bagaimana penista agama untuk mesra sama dia? Giliran kita, ya kan? Kita sesama kaum muslimin dia galak. Kita kasih tahu sama dia, yang ngusir antum, yang ngebubarin pengajian antum, bukan kita loh. Orang sono. Kebalik antum kalau galak sama kita, bos. Gitu. Kita nggak pernah ngusir antum dari ngadain pengajian. Bahkan kalau ada orang yang nanya kepada kita, Ustaz, bagaimana hukumnya ngaji sama yang sana? Kita bilang ya secara ghalib, yang ngaji mah ngaji aja, namanya belajar. Iya kan? Kita jawab dengan bagus, jawab dengan akhlakul karimah. Nggak pernah kita bubarin. Kita yang digalakin, yang ngebubarin dibaikin. Subhanallah. Itu ajaib ya kawan. Itu ajaib. Gitu. Itu bentuk salah satu orang nggak paham al-wala wal barok. Gitu. Walaknya kepada kufar, walaknya kepada kaum musyrikin, walaknya kepada penista agama, galaknya sama kaum muslimin. Subhanallah. Kita kasih tahu sama dia, kalau misalnya antum galak sama mereka, walaupun antum nggak suka amanah, ana bantu. Kasih tahu, ana bantu, walaupun antum nggak suka amanah, ana bantu yuk. Gitu. Emang yang kayak gitu nggak boleh dibiarkan, nggak boleh, harus dikasih tahu. Gitu. Harus dikasih tahu. Itu tuntutan wala wal baro'ana. Tapi kan dia nggak suka sama antum, nggak ada urusan. Gitu. Ini masalah membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuntutan dari tauhid kita. Masalah perasaan manusia belakangan. Ini masalah membela agama, membela syiar-syiar Islam yang dilecehkan, yang direndahkan. Itu harus kita ada gitu. Ada kontribusinya. Ada kontribusinya. Gitu. Maka penulis melanjutkan, wa illa famal ladzi hamala al-muslimina ala sabri ala dzalika al-'adzabi wal asri wad darbi wal hijrati ila al-habasyah. Jadi penulis di sini pengen mengingatkan, kalau din kita itu cuma din salam, kalau din kita itu cuma dinnya mahabbah, dinnya cinta, din rahmat, din damai, din peace, segala macam, maka penulis ingin mengingatkan, lalu apa yang menyebabkan kaum muslimin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus bersabar menerima adab? Siapa yang memberi adab? Kaum musyrikin. Apa yang menyebabkan? Ya kan? Katanya din rahmat. Kenapa harus diadab? Katanya din mahabbah, din cinta. Kenapa harus diadab? Ya kan? Artinya di situ memang ada marah karena Allah. Gitu. Berselisih karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Maka di sini penulis mengingatkan, kalau memang cuma din cinta, din damai, din mahabbah, din salam, ya terus itu orang-orang disiksa. Utsman radhiyallahu taala anhu gitu. Disiksa oleh siapa? Oleh pamannya. Gitu. Jadi di sini penulis ingin mengingatkan kepada kita bahwa din kita itu bukan cuma din salam. Bukan cuma din sabar, udah sabar, nggak ada marahnya. Ada marah pada tempatnya, itu ada terpuji. Din mahabbah, udah cinta, yang penting rahmat, kita saling mencintai aja deh. Pokoknya dikit-dikit yang disinggung cinta, damai, rahmat, apa segala macam. Bahkan penista agama sekalipun dia damain, dia cintain, dia rahmatin. Subhanallah. Maka di sini penulis ingin mengingatkan bahwa ketika para sahabat itu disiksa, misalnya Utsman ibn Affan,
Utsman bin Affan dahulu, karena yang disiksa oleh kaum Quraisy saat itu adalah sahabat yang ketahuan masuk Islam. Ketahuan masuk Islam, berabe bersandai. Nah, saat itu sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang berani menunjukkan, ada yang ngumpet-ngumpet. Ada yang ngumpet-ngumpet. Ya gitu. Nah, yang terjadi pada Utsman ibn Affan ketika ketahuan dia masuk Islam, maka pamannya itu, lihat nih, siapa yang nyiksa? Yang nyiksa itu pamannya. Diapain Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu dibungkus pakai pelepah korma. Dibungkus pakai pelepah korma, dibakar itu api, di atasnya itu Utsman bin Affan. Dipanasin, subhanallah. Aneh aja nggak kebayang ada orang bisa begitu. Mau benci kayak bagaimana? Utsman bin Affan begitu, dibungkus pakai pelepah korma, terus dibakar. Gak sampai mati, enggak, disiksa aja. Disiksa. Ya panas itu panas sih. Namanya, ya antum bisa bayangin lah. Siapa yang nyiksa? Pamannya. Kenapa disiksa? Gara-gara tauhid. Bukan gara-gara yang lain. Ini pamannya nih, Mus'ab bin Umair. Nih, anak-anak muda yang nggak tahu Mus'ab bin Umair harus tahu nih. Mus'ab bin Umair ini pemuda masuk Islam, ketahuan sama siapa? Ketahuan sama ibunya. Jadi Mus'ab bin Umair ini, kata Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala an, huwa rajulun lam ara mithlah. Dia itu seorang lelaki, seorang pemuda yang gantengnya saya nggak pernah lihat ngelebihin dia. Mus'ab bin Umair, gantengnya super. Kata Ibnul Athir di dalam tarikhnya, Mus'ab bin Umar orang paling wangi di Mekah. Borjo habis ceritanya nih. Banyak fulus, gitu keluarga berada. Ganteng, wangi. Wanginya kayak gimana? Wanginya kalau misalnya lewat jalan, orangnya udah pergi, baunya masih di situ. Tahu kan antum? Kalau misalnya orang pakai aks berlebihan gitu kan? Ya kalau aks mungkin baunya kita kadang nyengat, pusing. Mus'ab bin Umair wangi, orang demen gitu. Jadi kalau dia lewat jalan ada baunya, wah Mus'ab bin Umair habis dari sini nih. Wangi, ganteng, banyak duit, muda gitu. Ketika dia masuk Islam, ditukar tuh semuanya. Ditukar dunianya dengan Islamnya, dengan tauhidnya. Siapa yang nyiksanya? Yang nyiksa ibunya. Yang nyiksa ibunya dikurung, nggak dikasih makan, sampai kelaparan, sampai udah kelaparan, dibuka, diusir. Udah lu pergi aja deh dari sini. Kita nggak terima orang Muslim di sini. Pergi aja. Mus'ab bin Umair. Sampai orang-orang tuh tahu ketika Mus'ab bin Umair itu masuk Islam, kerut wajahnya itu menahan lapar itu udah kelihatan, kropos, pipinya itu udah kelihatan ya ikhwan. Orang yang hidupnya jarang kenyang itu kelihatan. Berubah. Demi apa? Demi tauhid. Disiksa gara-gara apa? Disiksa gara-gara tauhid. Nah, ini banyak nih. Maupun Utsman maupun Mus'ab bin Umair keturunan bangsawan. Ada lagi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan Bani Hashim. Bilal ibn Rabah, budaknya siapa? Budaknya Umayyah bin Khalaf. Disiksa habis. Kadang-kadang dibuat mainan sama anak-anak Quraisy Mekah. Subhanallah. Diikat lehernya, terus diseret, keliling kota Mekah sama siapa? Sama anak-anak kecil. Subhanallah. Bilal. Kenapa? Gara-gara tauhid. Kenapa dia disiksa? Gara-gara tauhid. Ini baru sekian. Baru sekian. Baru sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpukin batu sama Abu Lahab, sama Abu Jahal. Kadang-kadang kakinya sampai berdarah, kadang-kadang ditimpuk mukanya sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara ngedakwain at-tauhid. Gara-gara tidak mau menyerahkan tauhid, enggak mau. Nah, penulis bilang, mana katanya din rahmah, ya kan? Lah ini buktinya.
Artinya di sini kita harus berselisih. Ada prinsip yang nggak boleh dikorbankan, yaitu tauhid. Kalau yang lain mungkin lebih ringan. Tapi kalau tauhid harus diserahkan begitu aja, nyerah gitu. Udah dia nggak mau tauhid lagi, nggak bisa. Siap berselisih, ya harus siap. Harus siap. Gitu. Dalam prinsip ini. Juga penulis mengingatkan di sini tentang hijrah pertama ke Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah itu terjadi pada tahun 5 kenabian. 5 kenabian ngelihat kayak begini, kalau terus di Mekah nyawa melayang. Terus di Mekah nyawa melayang gitu aja deh. Maka mereka sebagian sahabat yang sudah memang siksaannya itu syadid, udah wah luar biasa itu siksaannya mereka gara-gara mereka memeluk tauhid, maka mereka ada kesempatan untuk hijrah, untuk pindah. Pindah kemana? Pindah ke Ethiopia. Pindah ke Ethiopia. Maka pada tahun ini hijrah ke Ethiopia, yang pertama kali hijrah itu sekitar 12 orang. Ada Utsman bin Affan di situ. Yang paling terkenal tuh Utsman bin Affan, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Ethiopia. Utsman bin Affan bersama istrinya siapa? Ruqayyah binti siapa ya, kawan? Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Ruqayyah nikah sama Utsman bin Affan sebagai janda? Tahu nggak? Harus tahu dong. Ruqayyah nikah sama Utsman itu sebagai janda. Sebelumnya nikahnya dengan Utbah bin siapa? Hah? Abu Jahal apa Abu Lahab nih? Nah? Abu Jahal apa Abu Lahab nih? Ya udah, kita kosongin aja nih. Jadi diperintahin sama bapaknya. Diperintahin sama bapaknya itu Ruqayyah, anaknya Muhammad, pemeluk tauhid, gue nggak demen, dicerain si Ruqayyah. Kenapa dicerain? Dicerain gara-gara tauhid. Jadi saat itu semua perselisihan di tengah masyarakat yang sampai begini, sampai cerai-ceraian begini, gara-gara tauhid. Jangan antum cerai-ceraian gara-gara beda dengerin radio, dia dengerin radio fulan. Ya ilah. Ini gara-gara tauhid. Itu si Ruqayyah itu anaknya Muhammad. Muhammad itu pemeluk tauhid. Aneh gak suka. Dicerain, nikah sama Utsman, alhamdulillah. Pindah ke Ethiopia. Dari Mekah pindah ke Ethiopia pada bulan Rajab. Antum tahu dari Mekah ke Ethiopia itu berapa lama? Jadi dia pindah ke Ethiopia itu naik kapal. Ya karena saat itu transportasi antar benua gitu kan. Mekah ya Arab gitu, benua Asia. Ethiopia ya Afrika, ada laut di situ. Naik kapal sebulan, tiba pada bulan Sya'ban. Pada malamnya ketika orang-orang yang mau berhijrah ke Ethiopia ini mau berangkat, maka kecium sama kafir Quraisy ini. Wah, kayaknya ada yang pindah nih ke Ethiopia. Udah nggak bisa kita giniin lagi, nggak boleh dia kabur dari kita. Kita ikutin. Jadi Utsman maupun para sahabat yang lain itu malam-malam menyelinap sembunyi-sembunyi sampai ke dermaga ada 2 kapal. Lah ini 2 kapal datangnya dari mana? Karena Ethiopia itu adalah tempat dagangnya orang-orang Arab.
Jadi orang-orang Arab saat itu tempat dagangnya ada Syam, ada Ethiopia. Nah kesini kalau ke Ethiopia lewat kapal. Nah kebetulan saat itu ada dua kapal yang menepi di sisi kota Mekah, siap berangkat ke Ethiopia. Maka ketika para sahabat itu masuk, orang-orang yang mengetahui ini ditutupin. Ya alhamdulillah kan kagak semua orang jahat gitu juga kan. Ada orang baiknya. Walaupun beda agama, ada orang baiknya. Udahlah. Yang namanya sisi kemanusiaan. Tahu Utsman dipasang pelepah korma terus dibakar. Kita aja ya Allah, enggak tega gitu kan. Ya udahlah. Udah enggak apa-apa. Ntar pokoknya kalau ditanya kita jawab enggak tahu. Udah lewat. Akhirnya diikutin sampai sama kufar Quraisy, sampai di dermaga tuh kapal udah jalan, alhamdulillah. Tuh kapal udah jalan sampai ke Ethiopia, ketemu dengan Raja Najasyi. Saat itu agamanya Nasrani. Kata Rasulullah SAW, si Raja Najasyi ini tidak akan menzalimi rakyatnya. Sehingga mereka itu diterima Raja Najasyi dengan baik dan menjadi rakyatnya Raja Najasyi, dan kemudian mereka bisa menunjukkan Islam dan mendakwahkan Islam di sana secara baik. Secara baik. Nah, ini semua kejadian gara-gara di sini nih. Ini harus tahu. Artinya al-wala wal bara kita harus gara-gara tauhid, jangan yang lain. Jangan yang lain, ini harus tahu. Ketika kita mau membenci seseorang, yang pertama kita lihat tauhidnya gimana. Tauhidnya baik, wah alhamdulillah. Yang lain ringan. Terus kenapa sih masalahnya? Masalahnya gini, udahlah itu kan gampang. Gitu. Kalau kita mau mencintai seseorang, dilihat tauhidnya. Tauhidnya gimana? Alhamdulillah Muslim, alhamdulillah saudara. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Langsung sayang gitu. Sayang. Jadi yang pertama itu timbangannya itu tauhid, bukan yang lain. Karena sekarang udah mulai banyak timbangan al-wala wal bara selain tauhid. Kalau kita mau mencintai atau membenci seseorang, dilihat dengerin radio apa? Sama kagak? Kalau beda, benci. Ini ustadz bagaimana? Lempeng apa kagak? Ukhuwah apa enggak? Oh enggak, ini ustadz begini. Oh berarti anak enggak suka. Lo nggak bisa, itu dua ekstrim yang berbeda. Yang satu ekstrim terhadap radionya, yang satu ekstrim terhadap tema-tema tertentu. Ustadz kalau nggak ukhuwah, anak nggak demen. Ustadz kalau misalnya nggak luas dalam fikihnya, anak nggak demen. Jadi harus luas fikihnya. Kalau ketemu ustadz, wah ustadznya ukhuwah, bagus, luas fikihnya, enak gitu, adem didengar. Tapi ternyata tauhidnya nggak bener. Kita tetap demen juga, udah dia demenan. Nah itu juga salah. Berarti wala wal bara itu bukan tauhid. Dalam sisi yang lain, tuh ustadz mana? Ustadz ini, ustadz fulan, afiliasi radio fulan, afiliasi ini. Gitu. Aneh udah nggak demen lah. Padahal tauhidnya bagus. Ya kagak benar juga. Gitu. Kita harus ini nih. Ini timbangannya, bukan yang lain. Gak boleh yang lain. Kalau ada timbangan-timbangan yang lain, berarti salah. Prioritasnya yang pertama kali dilihat tauhid. Enaknya pertama kali melihat tauhid. Kenapa? Enaknya itu adalah husnudzon itu ke depan. Kenapa husnudzon ke depan? Karena tauhidnya setiap muslim itu terjaga sampai terbukti itu tidak terjaga. Jadi gitu aja. Ustadz fulan gimana? Aneh nggak tahu. Ya kalau nggak tahu berarti bertauhid. Gampang kan? Ustadz fulan gimana? Wah, anak nggak kenal. Katanya begini dan begini, tapi tauhidnya bagus. Alhamdulillah. Husnudzon dikedepanin, beda sama yang lain. Kalau yang lain dikorek-korek dulu. Wah kagak. Ini kagak. Radionya apa kagak? Ini kagak. Beda, tauhid itu husnudzon ke depan. Jadi kita harus paham, ini al-wala wal bara harus tepat. Dan ini merupakan amalan luar biasa ya kawan. Ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencintai dan membenci seseorang karena tauhid. Jadi kalau misalnya manhaj kita itu tolak ukurnya al-wala wal bara kita itu tauhid, alhamdulillah enak gitu hati.
Kalau nggak tahu, ya berarti husnudzon. Gampang. Mau belajar enak, mau bertetangga enak, mau bermasyarakat enak. Selama muslim, tauhid, muwahhid, kita nggak tahu apa-apa, berarti asumsinya selamat, saudara kita. Alhamdulillah, ikhwanuna. Berhak kita berikan haknya, berhak kita hormati, berhak kita jaga kehormatannya. Nggak boleh diapa-apain. Alhamdulillah, enak. Tapi kalau ketahuan ternyata berbeda, kita juga punya pijakan. Jadi nggak ngambang gitu, nggak ngambang. Ada pijakannya, ada waktunya. Ya bagaimana? Ada timbangan utamanya. Nah ini poin dari kejadian yang kedua. Ini jadi adalah al-wala wal bara. Kita lanjutkan. Kata penulis rahimahullahu taala, ma'a annahu arhamun nas, dikit lagi insyaallah. Ma'a annahu arhamun nas, law yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Yang begini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disiksa, diadab bersamaan dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah arhamun nas, paling penyayang di antara seluruh manusia. Artinya gini, penulis pengen kasih tahu kepada kita, kalau misalnya orang itu penyayang, sayang banget sama temennya, ngelihat temennya diadab, dia nggak mau, ya kan? Dia ingin memberikan keringanan. Dia ingin memberikan keringanan. Nah ini kata penulis, kalau misalnya ada rukhsah, ada keringanan buat para sahabat itu, maka pasti Rasulullah SAW itu dikasih. Kenapa? Rasulullah SAW itu paling sayang sama sahabatnya. Kalau ada rukhsah supaya nggak memeluk tauhid, dikasih sama Rasul SAW. Tapi nggak bisa. Yang ini harga mati nih, nggak bisa. Nggak bisa. Kapan keringanan itu timbul? Kalau sudah terancam nyawanya melayang. Seperti Ammar ibn Yasir. Tapi kalau selama nyawa masih belum terancam melayang, maka Rasulullah SAW nggak kasih keringanan. Sebagaimana di kitab ini. Maka kata penulis rahimahullah taala, kaifa wa qad anzalallahu taala, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Nah, ayat ini turun yang artinya adalah di antara manusia ada yang bilang saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertauhid saat itu. Kemudian fa idza udhiya fillah, dan ketika dia disiksa. Jadi orang yang bilang saya bertauhid, saya beriman, saya masuk Islam. Fa idza udhiya fillah, dan ketika dia disiksa karena Allah, maka dia tukar siksaan manusia dengan azab Allah di akhirat. Artinya nggak kuat dia. Sahabat disiksa, belum ada ancaman nyawa melayang, baru disiksa, belum ada ancaman nyawa melayang, udhiya fillah, disiksa karena Allah Subhanahu wa taala, ditukar. Ya deh, ana murtad aja. Ana murtad aja. Secara lisan. Tapi ini bukan terpaksa. Nah, itu ayat ini turun. Ingin menekankan bahwa kalau seandainya Rasulullah SAW punya rukhsah bagi mereka, itu dikasih. Ya udah deh, antum kalau misalnya diancam, udah bilang aja, iya ana murtad. Tapi kan nggak ada begitu. Antum kalau baru dicubit dikit, udah bilang aja ana murtad. Kalau baru ditonjok, udah langsung bilang ana murtad biar aman. Ketemu nggak kayak gitu? Enggak. Ketemu gimana? Kalau nyawa udah mau melayang, kata Ammar bin Yasir, nah baru itu kata Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau sudah terpaksa, nyawa udah benar-benar mau melayang nih, nah baru deh dicela Rasulullah SAW.
Dicela Rasulullah SAW sama Ammar bin Yasir. Setelah itu Ammar bin Yasir datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya disiksa habis, disuruh mencela, saya nggak mau, disiksa terus, dia suruh mencela, akhirnya saya cela. Maka kata Rasulullah SAW, kalau misalnya kamu ngalamin begitu lagi, ya udah diulang aja. Nah itu terpaksa. Tapi kalau baru dicubit dikit, apalagi belum dicubit, belum diapa-apain, baru diancam doang, awas lu, awas ya, baru ancaman nih. Belum kelihatan orangnya, baru lewat WA. Gitu. Saya udah ciut duluan, ya ini muwahhid model apa ya gitu kan. Dan ini bukannya anak mau sok berani begitu, tapi kita nih punya standar. Bukan berarti anak kalau misalnya dihadapkan kayak begitu terus berani, belum tentu. Kita kan nggak bisa songong-songongan di sini. Ini masalah iman. Kalau belum dapat, kita nggak tahu iman kita kayak gimana. Sekarang sih bisa bilang, iya, wah aneh berani begini. Tapi ternyata udah dapat ancamannya, ya kita mau bilang apa? Ya kan? Nggak tahu gitu kadar keimanan kita ini sekarang ini bagaimana. Udah bagus apa belum, memenuhi standar yang ditetapkan di sini atau enggak? Itu masih jauh. Banyak-banyak istighfar, masya Allah. Nah, ini ayat ini. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, fa idza kanat hadhihi fi man wafaqahum bi lisanihi fa kaifa bi ghairi dzalik. Ayat itu turun untuk orang-orang yang murtad lewat lisannya saja. Lewat lisan, bukan perbuatan. Maka bagaimana dengan orang yang secara perbuatannya dia murtad? Subhanallah. Kebayang ya jadinya. Jadi kita harus paham bahwa ada perselisihan karena Allah, ada marah karena Allah, ada perselisihan pada tempatnya, ada marah pada tempatnya. Itu harus ada. Ada ghirah. Apa itu ghirah? Ghirah itu semangat untuk membela agama. Ada di setiap dari kita. Jangan dipadamkan. Itu harus dipelihara. Ada ghirah. Yang kayak buat begini-begini itu ada. Dan nggak boleh kita padamkan tauhid, padamkan iman cuma gara-gara fitnah yang sebenarnya nggak seberapa kalau dibandingin dengan as-sabiqun al-awwalun. Katanya kita mau ngikutin as-sabiqun al-awwalun, ya kan? Katanya mau ngikutin salaf, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ana mau jadi walladzina tabauna bi ihsan, ya kan? Lah ini standarnya. Ya alhamdulillah kalau misalnya kita sesuai kemampuan pelan-pelan, itu kan patut disyukuri. Patut disyukuri, tapi merasa puas, nah ini yang bahaya. Gak boleh kita merasa puas. Merasa puas dengan keimanan, gak bisa. Bagaimana merasa puas dengan keimanan? Antum gak mau nambah iman antum lagi? Merasa puas dengan kualitas tauhid ana. Lah, bagaimana sih? Nah ini standarnya. Jadi kalau kita punya kemampuan, masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dan menguatkan iman kita maupun tauhid kita, amin. Nah, itu harus diamalkan tauhid itu, harus diamalkan tauhid itu. Ayat ini turun untuk orang yang murtad dengan lisannya. Maka kata Syekh menyimpulkan pelajaran kedua, maka bagaimana dengan yang murtad dengan perbuatannya? Subhanallah. Bagaimana? Yang murtad dengan lisannya aja kata Allah Subhanahu wa taala udah dibilang orang yang menukar fitnahnya manusia dengan azab Allah, ditukar. Itu baru lisan. Menukarkan fitnahnya manusia dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang lebih parah dari itu? Cuma gara-gara bungkus Indomie murtad. Cuma gara-gara naik gaji rela merayakan perayaan-perayaan mereka. Cuma gara-gara jabatan di kantor, cuma gara-gara kekuasaan, dikorbankan itu akidahnya, dibuang itu akidahnya. Subhan. Bukan lewat lisan, lewat perbuatan, bahkan ngajak orang lain. Subhan. La ilaha illallah. Maka jangan sampai akidah kita itu mahal ya, kawan. Harus dijaga baik-baik, harus dijaga betul-betul. Harus dijaga betul-betul. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan yaitu kejadian yang kedua dari kitab kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pelajaran yang ketiga tentang kisah pembacaan surat An-Najm. Pembacaan
surat An-Najm dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Buat yang belum dengar, ajak teman-temannya. Antum udah dengar belum? Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm di tengah-tengah kaum musyrikin, dan pelajaran-pelajaran akidah apa yang bisa kita ambil dari situ. Nah, diajak datang belajar. Allah alam bisawab. Ila huna insyaallah. Apabila ada yang ingin tanyakan, tafadhol. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.